Kalau kamu dengar kata orang Mesir, apa yang akan langsung terlintas di pikiranmu? Marah, teriak, unta, atau poligami? Kemarin aku buka pertanyaan itu di status IG dan jawabannya gokil, tapi juga bikin mikir. Yuk kita bahas bersama 5 stereotip paling sering muncul tentang orang Mesir. Orang Mesir tuh kalau ngomong kayak teriak semua, kayak lagi berantem, takut jadinya. Gak usah takut, ini mic internalnya udah kebesaran volume, ini bukan marah. Jadi sejak lahir memang suaranya udah gede seperti itu. Tapi mungkin ini efek budayanya. Jadi memang udah terbiasa hidup di tempat yang berisik di mana-mana, suara klakson di mana-mana gede, jadi pusing gitu. Gimana menghadapi semua itu dengan suara yang pelan? Ya, harus suaranya tinggi. Dan juga itu kalau bicara dengan pelan, ya akan dicurigai kamu lagi sakit, kamu lagi ngambek, kamu kenapa gitu. Dan coba kamu bayangin, kalau lagi marah, beneran marah, ini suaranya lebih tinggi dari ini. Ah, pusing jadinya. Orang Mesir tuh kaya raya, suka poligami dan punya banyak istri. Enggak. Ini salah banget. Ini bukan orang Mesir. Orang Mesir enggak seperti itu. Dikit aja di Mesir yang seperti itu. Karena ada beberapa kasus di Mesir yang sudah tersebar bahwa istri sudah membunuh suaminya gara-gara dia poligami loh. Kayak ya ada. Tapi poligami banyak itu bukan Mesir. Orang Mesir tuh suka marah-marah tapi cepat baikan juga. Jadi gini, orang Mesir tuh ekspresif, nggak suka nyimpan dendam. Hal itu bikin mereka cepat meledak kayak klakson gitu, langsung ngebom gitu. Ya, tapi uniknya juga marahnya itu nggak awet. Jadi bisa aja mereka sekarang marah tapi 3 menit kemudian mereka ngopi bersama, bercanda bersama tanpa ada masalah apapun. Dan bisa juga uniknya, mereka lagi marah-marah, lagi berantem, tapi datanglah salah satu orang dan bilang, Sallallahu ala Nabi, bersalawatlah kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Langsung kayak udah nggak ada emosi lagi, nggak ada marah-marah lagi. Seperti kalau itu adalah tombol pause buat emosi orang Mesir. Orang Mesir tuh jago agama semua, hafal Quran dan langsung ngerti artinya. Alhamdulillah memang di Mesir banyak yang cinta ilmu agama dan khususnya Al-Quran. Itu benar, tetapi di Mesir banyak yang awam, banyak yang susah menghafal Al-Quran, banyak yang susah membaca Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran kami nggak langsung baca, langsung memahami isinya. Kami juga butuh belajar seperti umat Islam lainnya. Butuh belajar, butuh memahami, karena bahasa Arab Al-Quran itu paling tinggi. Butuh belajar untuk bisa memahaminya, karena kami nggak menggunakan bahasa itu dalam sehari-hari. Dan begitupun untuk ilmu agama, ya kan saya bilang banyak orang awam di sini, tidak semuanya paham ilmu agama. Jadi harus belajar juga. Bentar, aku harus tambahin ini. Banyak banget yang menjawab ini. Dan ketika aku baca musalah langsung terharu, karena dia nggak cuman pemain bola yang biasa, tetapi dia adalah simbol yang baik untuk kerja keras, sukses, dan rendah hati. Dan dia juga sudah berhasil bikin dunia melihat Mesir dari sisi yang indah. Ingatlah, setiap negara punya stereotip, tapi dibalik semua itu ada manusia yang gak bisa dinilai dari suara ataupun tampilan luarnya. Kalau kamu punya stereotip lain tentang Mesir, coba tulis di komentar, nanti saya jawab satu persatu. Barakallahu fikum.